Sama-sama katakan amin. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Please sit down. Welcome home GB Pelita. Shalom. Nice meet you all. Please join with our social media. Silakan bergabung dengan sosial media gereja, sosial media Bapak Gembala, YouTube, Instagram, Facebook, dan TikTok. Saudara pasti diberkati dengan firman Allah. Salam yang di live streaming, dimanapun saudara berada. Tuhan Yesus memberkati saudara. Hari ini kita diberkati dengan tema hidup kudus seperti Yesus. Katakan, aku mau hidup kudus seperti Yesus. 1, 2 ya. Aku mau hidup kudus seperti Yesus. Yang di belakang masih diam, yang di balkon masih diam. Semua sama-sama katakan, aku mau hidup kudus. 1, 2 ya. Aku mau hidup kudus seperti Yesus. Dalam kitab 1 Tesalonika 4 ayat 1 sampai 12. Saya baca ayat yang pertama, saudara baca ayat yang kedua. Akhirnya saudara-saudara, kami minta dan nasihatkan kamu dalam Tuhan Yesus. Kamu telah mendengar dari kami bagaimana kamu harus hidup supaya berkenan kepada Allah. Hal itu memang telah kamu turuti. Tetapi baiklah kamu melakukannya lebih bersungguh-sungguh lagi. Ayat 2 sama-sama. Kamu tahu juga petunjuk-petunjuk mana yang telah kami berikan kepadamu atas nama Tuhan Yesus. Karena inilah kehendak Allah pengudusanmu, yaitu supaya kamu menjauhi apa? Percabulan. 4 sama-sama. Supaya kamu masing-masing mengambil seorang perempuan menjadi istrimu sendiri. Dan hidup di dalam pengudusan dan penghormatan. Bukan di dalam keinginan hawa nafsu. Seperti yang dibuat oleh orang-orang yang tidak mengenal Allah. Sama-sama. Dan supaya dalam hal-hal ini orang jangan memperlakukan saudaranya dengan tidak baik atau memperdayakannya, karena Tuhan adalah pembalas dari semuanya ini, seperti yang telah kami katakan dan tegaskan dahulu kepadamu. Allah memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar, melainkan apa yang kudus. 8 sama. Karena itu siapa yang menolak ini bukanlah menolak manusia, melainkan menolak Allah yang telah memberikan juga rohnya yang kudus kepada kamu. Tentang kasih persaudaraan tidak perlu dituliskan kepadamu, karena kamu sendiri telah belajar kasih mengasihi dari Allah. 10 sama. Hal itu kamu lakukan juga terhadap semua saudara di seluruh wilayah Makedonia. Tetapi kami menasihati kamu saudara-saudara, supaya kamu lebih bersungguh-sungguh lagi melakukannya. Dan anggaplah sebagai suatu kehormatan untuk hidup tenang, untuk mengurus persoalan-persoalan sendiri dan bekerja dengan tangan. Seperti yang telah kami pesankan kepadamu. Sampai 12. Sehingga kamu hidup sebagai orang-orang yang sopan di mata orang luar dan tidak bergantung pada mereka. Ini adalah suratan Rasul Paulus kepada jemaat Tesalonika, karena banyak orang-orang Yahudi yang menjadi orang Kristen. Mereka terpapar dengan adanya penyembahan-penyembahan berhala yang dibuat oleh orang-orang Yunani. Dalam penyembahan berhala itu ada unsur-unsur perzinahan, percabulan, seksualitas. Makanya dalam penyembahan berhala itu membawa orang-orang percaya masuk dan mulai jatuh kepada perzinahan, percabulan. Percayakah saudara, orang-orang Kristen sekarang pun ada yang mengikut Tuhan Yesus tapi masih suka dengan kecemaran. Masih suka dengan perzinahan, masih suka dengan percabulan. Aku berdoa tentu saudara adalah orang-orang yang menjauhi kecemaran. Amin. Aku berdoa semua yang saya lihat ini saudara, semua yang di ruangan ini adalah orang-orang yang mau menjauhkan diri daripada kecemaran. Yang kusayangkan,
Kalau kita sudah melayani di mimbar ini, tapi masih suka dengan kecemaran, itu hal yang menyedihkan. Maka dosa yang paling tingkat tinggi adalah dosa kemunafikan. Berani kita di mimbar ini, tapi kita tidak hidup kudus. Itu sangat menyedihkan. Bukan saya bilang saya sempurna. Bukan saya bilang mereka sempurna. Paling tidak di hati mereka, di hati saya ada spirit menjauhi kecemaran. Bukan saya bilang saya tidak pernah jatuh dalam dosa. Setiap kita bisa jatuh dalam dosa. Tapi ada di hati kita bertekad untuk tidak mengulanginya. Tahukah saudara Matius 5 ayat 28. Barang siapa yang melihat wanita. Tentu ini bagi seorang laki-laki, balikkan aja kalimatnya. Kalau dia seorang wanita melihat laki-laki, barang siapa yang dikatakan, tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya dalam bahasa aslinya ini adalah hasrat seks naik. Sudah berzina dengan dia dalam hatinya. Jadi kalau aku melihat seorang wanita, hasrat seksku naik, itu berzina. Tentu kita nggak bisa nggak melihat orang, kan betul? Kalau saudara jumpa seseorang, pasti lihat dong. Nah masalahnya kalau engkau melihat wanita, pakaiannya nggak bagus, pakaian sini pun nggak bagus, saudara menjauh atau mendekat? Saudara yang tahu itu. Tapi saya berdoa saudara adalah orang-orang yang mau hidup dalam kekudusan. Sebab Allah kudus. Saudara, dampak kehidupan yang kudus. Sebelumnya kita slide satu dulu. Dampak kehidupan yang kudus, ada kata kudus. Dalam bahasa Ibraninya namanya kados. Sama-sama katakan kados. Yang di balkon, yang di belakang katakan kados. Kados itu artinya hidup seseorang dipisahkan dari dunia dan hidupnya hanya untuk Tuhan. Jadi arti kados itu adalah seluruh hidupnya untuk kemuliaan Tuhan. Maka saya bilang sama anak-anak yang saya layani, yang mereka klaim melayani sini, ikut Tuhan jangan tanggung-tanggung. 2 kali diulangi kalimat yang sama oleh Rasul Paulus. Supaya engkau lebih sungguh lagi ikut Tuhan. Tidak sekedar hanya datang malam ini. Tidak sekedar hanya melayani di mimbar ini. Tapi di hatimu lebih sungguh mengikut Tuhan. Lebih sungguh-sungguh lagi, itu maksudnya. Karena begini adik-adikku. Kalau engkau setengah-setengah hati, kata Wahyu, dimuntahkan. Lebih baik panas atau dingin daripada setengah-setengah hati. Samanya perasaanmu kalau kau dicintai laki-laki setengah hati. Suka? Ada yang mau di sini wanita-wanita dicintai laki-laki setengah hati? Ketika kau tanya sama dia, "Bang, cintamu berapa kepadaku?" Dia bilang samamu, 50%. Kau suka dengan laki-laki yang mencintaimu hanya 50%? Enggak suka? Oke, ku tanya sama yang di sini. Apakah engkau suka dengan laki-laki yang mencintaimu 90%? Yang mencintaimu 9, tambah lu, tadi kan 50. Tambah 40, 90%. Dia bilang, aku cinta kali samamu. Terus kau tanya, berapa persen? Terus dia bilang 90%. Kau suka? Ada yang suka dengan cinta 90%? Nggak suka ya? Nggak suka, oke, aku tambahkan. Ada seorang laki-laki yang mencintaimu. Ada turun ini bahaya. Kalau seorang laki-laki yang mencintaimu 99%. Suka? Oh ya, nggak suka ya? Udah jauh loh, 40, 90%. 99% dia mencintaimu. Suka? Dia 99,9%. Saudara, saya percaya setiap saudara semua menginginkan seorang pria yang mau mencintaimu berapa persen? 100%. Saudara, tapi lucu sekali
kau menginginkan cinta orang 100%, tapi cintamu ke dia pun tidak 100%. Aku tanya dulu sama kalian. Mana yang lebih rapi menyimpan selingkuhan? Pria atau wanita? Ya Tuhan Yesus, ampun ya Tuhan. Serentak kalian bilang wanita. Amit-amit lah kalian ini. Oh Tuhan Yesus. Kenapa wanita lebih rapi menyimpan selingkuhan? Karena wanita biasa dia nyusun baju, rapi. Menyusun rak sepatu, rapi. Menyusun uang, rapi. Menyusun piring, rapi. Menyusun selingkuhannya, rapi. Makanya lihat loh, kalau laki-laki selingkuh langsung nampak gayanya. Serius, kalau kami udah mulai selingkuh udah langsung nampak gaya kami nggak profesional. Karena kami nggak biasa menyusun baju rapi. Tapi wanita bisa nampaknya baik-baik sama cowoknya begini. Dalam hatinya udah kemainkan kau. Bodoh. Mau kau antar aku pulang pergi kampus. Oh. Yang ketawa ini pelepasan ini. Mau kau beli baju, beli GoFood, beli ini. Allah Tuhan, bodohnya masih ada laki-laki sepolos kau. Hehe. Ngeri loh wanita, rapi menyimpan. Aku berdoa, kalau engkau menginginkan orang setia, kau dulu yang setia. Bilang sebelahnya, kau dulu yang setia. Kalau dalam dirimu setia, maka yang datang yang setia. Kalau dalam dirimu tidak setia, yang datang tidak setia. Ingat anakku Boruku Hasian, Sarangeo. Yang paling menyakitkan bagi orang setia ketika dikhianati. Sakitnya bukan main. Kalau seorang wanita tidak setia, cowoknya tidak setia, itu oke. Oke tapi gak bagus, gak benar. Tapi paling menyakitkan bagimu yang setia, ketika cintamu dipermainkan. Gak usahlah jauh-jauh. Kalau dilengketkan aja salompas di sinimu. Langsung kau tarik, sakit gak? Sakit. Seorang cowok yang sudah kau cintai dan kau taruh di hatimu. Tiba-tiba dia berkhianat. Sakitnya bukan main. Aku berdoa setiap saudara menjadi orang yang hidup di dalam kekudusan. Kudus di situ bukan bicara masalah tidak tercemar dengan perzinahan, percabulan. Kudus di situ artinya hidup lurus dengan firman Allah. Hidup sesuai kehendak Allah. Maka yang pertama, kalau saudara hidup kudus, apa dampaknya? Yang pertama dikatakan, hidupmu berkenan di hadapan Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, engkau akan memahami kehendak Allah. Kalau saudara mau berkenan kepada Allah, maka Tuhan mau engkau hidup kudus. Karena Allah itu kudus. Dan dirimu adalah bait Roh Kudus. Apa arti bait Roh Kudus? Tempat tinggal Roh Kudus. Namanya pun sudah bait. Tempat tinggal Roh Kudus. Bait Roh Kudus harusnya tinggal di tempat yang kudus. Namanya pun bait Roh Kudus. Saudara dikuduskan dengan darah Yesus. Yang kedua, engkau memelihara kekudusan itu. Makanya engkau anak laki-laki, kalau engkau memelihara kekudusan, satu pesan bagimu malam ini. Jaga matamu. Laki-laki, katakan oi. Laki-laki. Kok sikit laki-laki di gereja ini? Laki-laki. Katakan sama-sama, ku jaga mataku ini. Tempelkan dua tanganmu ke matamu yang punya mata laki-laki. Katakan sama-sama, ku jaga mataku ini. 1, 2 ya. Ku jaga mataku ini. Supaya mataku tidak liar.
supaya mataku tidak melihat pornografi. Mataku hanya melihat yang kudus. Paguguhamu. Mataku hanya melihat yang kudus. Dalam Tuhan Yesus. Amin. Kutanya sama kau laki-laki. Kalau tiba-tiba datang ada perempuan pakaiannya nggak bagus, terbuka di sini, gini. Apa yang kau lihat? Apa yang kau lakukan? Ayo jawab dulu. Tadi kan sudah kau doakan. Apa yang kau lakukan kalau ada tiba-tiba perempuan pakaiannya agak aneh-aneh, apa yang kau lakukan? Menjauh. Satu, apalagi yang kedua? Yang kedua apa yang kau lakukan? Kau lakukan adalah tindakan tutup mata. Pigi. Karena tidak ada orang yang kuat. Tidak ada orang yang kuat. Kenapa Daud jatuh? Karena dia melihat Batseba mandi. Ayo laki-laki, tahan kau melihat perempuan mandi? Enggak tahan. Makanya jaga matamu. Itu si Daud kurang kerjaan. Harusnya dia itu berperang. Harusnya dia itu bekerja. Tapi si Daud, Raja Daud, di atas soto. Termenung. Makanya lihat laki-laki yang jatuh di pornografi. Karena waktumu banyak kosong. Waktumu banyak kosong, engkau berpotensi jatuh. Sibukkan dirimu dengan yang positif. Tak usah dirimu, saya pun akan jatuh kalau waktuku kosong. Saya sibukkan melayani, berdoa, baca firman, bekerja. Cobalah laki-laki, kalau engkau jujur aja, termenung sedikit aja kau lihat perempuan lain. Otak seksmu keluar. Itu memang begitu. Mana mungkinlah kalau engkau lihat perempuan pakaiannya nggak sopan. Aku melihat ciptaan Tuhan yang suci, yang kudus. Enggak lah. Omong kosong lah dirimu itu. Maka saya katakan sama saudara. Kalau engkau mau berkenan di hadapan Allah. Hidup kudus. Hidup suci. Maka dikatakan 1 Tesalonika 4 ayat 1. Akhirnya saudara-saudara, kami minta dan nasihatkan kamu dalam Tuhan Yesus. Kamu telah mendengar dari kami bagaimana kamu harus hidup supaya berkenan kepada Allah. Maukah engkau hidup berkenan kepada Allah? Berapa banyak yang mau hidup berkenan kepada Allah? Angkat tangan. Yang tidak angkat tangan, angkat kaki. Ya, oke, yang mau hidup berkenan kepada Allah, angkat tangan. Tos kiri kanan katakan. Hidup kudus, hidup kudus, hidup kudus. Jangan kudis, hidup kudus, hidup kudus. Amin. Jangan bilang bapak-bapak gak bisa jatuh. Survei membuktikan perselingkuhan itu umur 50 tahun ke atas. Bagi bapak-bapak. Lebih banyak bapak-bapak yang jatuh di usia 50 tahun kayak saya ini. Usia-usia seperti saya ini. Kenapa? Banyak faktor. Istrinya tidak mau lagi melayani dia. Istrinya tidak lagi punya hati kepada dia karena terluka, tersakiti. Pergaulannya yang salah. Saudara, saya ingin ajak saudara baca di dalam kitab Roma 12 ayat 1 dan 2. Roma 12 ayat 1. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu. Supaya kamu mempersembahkan apa? Tubuhmu sebagai persembahan yang apa yang pertama? Yang hidup, yang apa? Yang kudus, yang apa? Yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Apakah ibadah sejati? Mempersembahkan tubuh. Coba sekarang praktek nih ya. Praktek mempersembahkan tubuh. Mau praktek? Ayo. Kalau mau nguap sebentar. Mau mempersembahkan tubuh? Mau? Oke, itulah ibadah sejati. Katakan sama-sama, ikuti doa saya. Pada malam ini, aku persembahkan tubuhku kepada Tuhan Yesus sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan di hadapan Allah. Yang laki-laki katakan, terlebih mataku ini ku persembahkan kepada Tuhan
supaya mataku ini hidup kudus. Yang wanita, terlebih telingaku ini kupersembahkan kepada Tuhan, supaya mendengarkan yang kudus. Amin. Ingat, laki-laki jatuh di mata, perempuan jatuh di telinga. Hati-hati kau anakku. Kalau kau jumpa orang yang terlalu boros menggombal-gombalmu, terlalu boros memujimu, mana lagi dia punya istri, mana lagi dia punya cewek yang lain. Ingat, kejatuhan wanita di telinga. Kalau dia terlalu memuji-mujimu, kau cantik kali, kau seksi kali, kamu cantik loh, tercantik di seluruh dunia ini. Bilang sama dia, enyahlah kau setan, bilang sama dia. Kau melihat aku dengan nafsu. Nafsu. Jangan melihat wanita dengan nafsu. Lihatlah wanita dengan kasih Kristus. Kalau seorang pria melihat wanita dengan nafsu, selalu dia berpikir wanita itu objek seks. Habis pernikahanmu nanti. Kalau engkau mau lihat wanita objek seks, habis hidupmu. Habis hancur berkeping-keping. Udah sakit kelamin, sakit HIV. Dan kedua engkau akan mengalami kehancuran pernikahan. Anak-anakmu hancur. Wow. Kalau seorang laki-laki tidak menguasai nafsunya, pasti habis dia. Binasa. Hancur sehancur-hancurnya. Lihat Simpson Delila. Betul? Simpson, orang yang abdi Allah, orang yang hebat. Lihat matinya bagaimana tragis. Matanya dicongkel buta. Kekuatannya hilang. Pesanku sama saudara, jaga mata saudara. Apalagi melihat gadget ini. Nggak ada yang tahu kalau engkau melihat pornografi. Karena kau di kamar sendiri. Tapi Tuhan ada di kamarmu. Tuhan ada di hatimu dan Tuhan tahu apa yang kau lakukan. Makanya takut akan Tuhan. Maka dikatakan dalam kitab Ibrani 13 ayat 4. Ibrani 13:4, hendaklah kamu semua penuh hormat terhadap perkawinan. Dan janganlah kamu mencemarkan tempat tidur. Sebab orang-orang sundal dan pejina akan dihakimi Allah. Orang-orang pesundal pejina akan dihakimi Allah. Di Alkitab yang paling banyak urutan kedagingan, hawa nafsu, percabulan, perzinahan. Kenapa beda cabul dengan zina? Berzina itu sekali, bercabul, berulang-ulang itu bercabul. Menjadi kebiasaannya. Seluruh hidupnya cabul aja pikiran dia. Kalau berzina itu hanya jatuh sekali, oh kau berzina ya, ciuman. Atau mungkin melakukan seks, berzina. Bercabul itu dia terus menerus. Yesus datang untuk menyelamatkan engkau. Tidak ada dosa yang tidak diampuni Tuhan. Tidak ada dosa yang tidak diampuni Tuhan. Siapapun saudara, lihat perempuan yang kedapatan berzina. Apa kata Yesus? Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Saudara yang saya kasihi, ayat ini berkata, jangan cemari tempat tidurmu. Kalau engkau sudah menikah, ada namanya tempat tidur pernikahan, betul? Jangan lagi ada orang lain yang bisa tidur di situ selain dirimu dan pasanganmu. Jangan. Saya melayani sekarang ini ada orang selingkuh video call di depan istrinya. Ini lagi saya layani. Amit-amit. Duduk di sofa sama. Suaminya video call dengan selingkuhannya. Ku bilang sama ibu itu, ini bukan selingkuhan lagi namanya, terang-terangan. Video call. Istrinya bilang sama suaminya, kau anggap apa aku? Suaminya hanya bilang begini, aku gak suka lagi sama kau. Kalau kau mau keluar kau dari sini. Dia bilang ke saya, Pak Pendeta, anak-anakku kayak mana kalau aku keluar? Apa kata orang kalau aku keluar? Apa kata hukum Alkitab bahwa menikah hanya oleh karena kematian?
Ada yang lebih sadis. Selingkuhannya itu dibawa ke kamar istrinya. Istrinya disuruh tidur di sebelah. Apa yang kuceritakan ini fakta, anak-anakku. Apa yang kuceritakan ini bukan cerita dongeng. Ada orang-orang yang begitu parah. Karena hidup dikuasai hawa nafsu, dikuasai daging. Makanya ketika engkau memulai pacaran, jangan mulai dengan hawa nafsu. Jangan mulai dengan nafsu yang berapi-api. Mulailah dengan kasih yang murni. Mulailah dengan kasih Kristus. Bukan berarti kita tidak punya hawa nafsu seks, bukan. Tapi ini maksudnya kedagingan. Aku berdoa setiap saudara bisa mengalahkan hawa nafsu. 1 Yohanes 4:4 dikatakan roh Allah yang ada padamu lebih besar daripada roh dunia ini. Saudara yang saya kasihi, jaga kesucian tempat tidurmu. Hormati pernikahanmu. Kalau engkau sudah menikah, jangan cemari tempat tidurmu itu. Itu spirit yang akan turun kepada anak cucumu nanti. Perselingkuhan, perzinahan bisa turun sifat itu ke anak cucunya. Itu perlu ditengking. Tapi kita bersyukur kepada Tuhan. Yesus sudah mati di kayu salib. Segala kuasa dosa, kuasa maut telah dikalahkannya. Kalau engkau hidup dalam Tuhan Yesus, aku percaya kutuk itu tidak laku lagi bagi saudara. Enggak peduli apa generasi di atas, orang tua, kakek nenekmu. Kalau engkau dalam Yesus, aku percaya engkau bebas, engkau lepas, engkau menjadi hidup yang diberkati Tuhan. Amin. Saudara yang berikutnya baca 1 Petrus 1 ayat 15 sampai 1 Petrus 1 ayat 15 dan 16. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu. Sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Katakan sama-sama, kuduslah aku, 1, 2 ya. Yang di belakang, Allah di bereko. Yang belakang, kuduslah aku sebab Tuhan kudus. Yang di balkon juga, jangan hanya melihat saya. Memang dari lahir aku tampan. Nggak usah pala terlalu, perhatikan baik-baik. Sama-sama katakan, ya ini canda saja. Kuduslah aku, sama-sama 1, 2 ya. Sebab Tuhan kudus. Bilang sebelahnya, jaga kekudusanmu. Bilang sebelahnya, sopan kau berpakaian. Lihat ya, laki-laki, sopan aja pun kalian, otak kami bisa liar. Betul laki-laki. Oh ini enggak laki-laki, ini enggak laki-laki. Enggak. Oh, atau dia mungkin bilang begini, enggak Pak Pendeta, orang berpakaian enggak sopan pun tetap aku suci melihatnya. Oh dia udah lain, tingkat dewa dan malaikat. Sopan aja pun perempuan pakaiannya, otak laki-laki bisa liar. Semua laki-laki. Semua laki-laki, kenapa? Laki-laki itu kebutuhan nomor satunya seks. Ya, kita ini udah dewasa. Udah dewasa. Saudara harus paham itu. Yang laki-laki udah mulai senyum-senyum. Bapak ini kok bocor kali, kok dibocorkan semua. Lo semua nih. Saudara, maksud saya, laki-laki yang sopan aja pun dilihat bisa pikirannya lari. Konon lagi, kok pancing-pancing. Kok pancing-pancing, Ibu Tokodo, pancing-pancing. Buka sikit. Oh haleluya. Jangan lakukan itu. Jaga tubuhmu baik suci, baik kudus. Laki-laki jumpa perempuan. 3 menit aja dekat-dekatan duduk begini. Mau siapapun di sini yang nggak tahu kita. Itu hormon seks bisa naik sendiri. Kalau kita nggak berjaga-jaga, jangan bilang, Pak Pendeta dia datang ke kamarku belajarnya kami. Sebelum belajar kami doa Bapak kami. Dan setelah itu kami nyanyi haleluya 100 kali. Nggak ada itu. Mau pakai doa Bapak kami, mau haleluya. Yakin aku kalau engkau sudah berdua di kamar,
Si laki-laki hormon seksnya naik, si perempuan hormon seksnya sudah naik. Kalau sempat si laki-laki hormon seksnya tidak naik, kemungkinan dia homo. Aku berdoa sama saudara, jaga ya. Jangan suka berdua-dua, jangan. Berkomunitas. Berkomunitas. Kalau kau cari pacar, carilah calon ayah anak-anakmu. Langsung itu yang kau lihat, cocoknya ini calon ayah anakku. Cocoknya ini calon ibu anakku. Sikit-sikit merajuk, sikit-sikit merajuk. Tapi marhalek terus, betul gak? Sikit-sikit merajuk. Ada lu perempuan, sikit-sikit merajuk, silent treatment, diam. Baru diblokirnya cowoknya itu, diblokir. Suka-sukanya lah pokoknya. Kayak mana lah kalau sudah menikah dia ya. Dia menikah nanti dengan suaminya, aku blokir. Coba lah. Ada loh suami yang kasih tahu ke saya, Pak Pendeta, doakan aku. Diblokir istriku aku. Kasian banget. Kasian banget kau, aku bilang istrimu memblokir kau. Sama siapalah kau laku dalam hatiku. Yang ketawa ini melakukan juga yang ketawa. Yang melakukan, oh Tuhan Yesus. Kalian ketawa tapi mengetawakan dirimu sendiri. Ingat ya, kalau belum bisa engkau menata emosimu, jangan terlalu cepat pacaran. Ini pesan bapakmu. Sarangeo. Kalau engkau masih mudah merajuk, mudah tersinggung, mudah sakit hati. Mudah ya maksudku ya. Bukan berarti gak ada yang sakit hati, gak ada yang sempurna. Ini maksudnya sikit-sikit merajuk. Hari Senin merajuk, hari Selasa sakit hati, hari Rabu kecewa, hari Kamis kepahitan. Hari Jumat blokir. Untuk buka blokirnya martabak bangka atau darah betul. Sesajen, bukanlah. Masa itu aja blokir? Iyalah, mak. Jadi tiap minggu cowok itu habislah duitnya hanya untuk membuka blokirnya terus. Tapi mana yang lebih bodoh? Si cewek atau si cowok? Si cowok lah. Udah tahu tukang blokir ceweknya ini. Nasibnya kira-kira ketika menikah diblokir lagi atau tidak? Diblokir. Nanti kalau setelah menikah dengan si cewek itu sama lagi sifatnya. Sikit-sikit kau terlambat nanti menjemput dia, ku blokir kau seminggu. Ya Tuhan, ada istri blokir suami. Aku berdoa yang di YouTube ini. Mau sedodong apa suamimu, jangan pernah kau blokir. Mau seburuk apa suamimu, jangan pernah kau blokir. Berani memilih, berani terima risiko. Mencintalah sampai terluka. Ya. Lihat Tuhan Yesus mencintai kita sampai rela mati di kayu salib. Kalau engkau mencintai seseorang, siap-siap terluka. Nggak ada cinta tanpa luka. Yesus mencintai kita, dia terluka. Kalau engkau mencintai seseorang, siap-siap terluka. Dan sudah kulihat memang wajah-wajah terluka ini banyak. Bilang sebelahnya, siap-siap terluka. Adanya loh, berani pacaran tapi nggak siap terluka. Nggak, harus siap. Menikah pun nanti akan ada luka. Tapi jangan pula ketika pacaran aja kau habis ditoksiki dia, diracuni dia, dibentak dia, direndahkan dia. Jangan teruskan. Tapi kalau ada kesalahan semua manusia ada salahnya. Yakobus 3 ayat 2 dikatakan. Bahwa semua manusia banyak kesalahannya. Sebab kita semua apa dikatakan sama-sama? Bersalah dalam banyak hal. Jadi semua manusia bersalah dalam banyak hal. Yang kau pacari itu banyak salahnya. Bahkan setelah dia menikah dengan engkau, yang kau nikah itu banyak salahnya. Jadi begini maksudnya, aku banyak salahnya, istriku banyak salahnya. Saudara, aku orang tidak sempurna, istriku tidak sempurna, tinggal di dunia yang tidak sempurna. Tidak sempurna apa artinya? Ada kesalahanku, ada kekuranganku, ada kesalahan istriku, ada kekuranganku. Tetapi kasih Kristus memampukan engkau mengampuni. Ampunilah pasanganmu kalau mau bertobat.
Ampunilah cowokmu kalau mau bertobat dalam jalan benar. Mengampuni. Maka yang sangat penting, tanda engkau punya kasih Yesus ketika engkau disakiti, mengampuni. Ketika engkau dijahati tapi engkau berbuat baik. Ketika engkau direndahkan, engkau mengasihi. Ketika engkau dikhianati, engkau tetap setia. Dalam konteks ini, pernikahan. Tapi kalau dalam pacaran sudah tidak setia, pesanku jangan teruskan. Karena berbahaya. I'm sorry. Tapi kalau dia berjanji, Pak, itu sangat pribadi dengan dirimu. Saya tidak mau katakan mutlak. Tapi kalau dia berjanji benar mengubah karakter. Up to you. Kasih karunia Tuhan mungkin kau berikan kepada dia. Kesempatan. Itu sangat pribadi dengan engkau. Tapi secara keseluruhan saya mengarahkan. Sebaiknya pertimbangkan untuk diteruskan. Kecuali karena dia mungkin ambil komitmen bertobat. Dibimbing oleh pendeta, dimentor. Dan dia mau berubah. Setiap orang bisa bangkit kembali dari kejatuhan. Tuhan Yesus mati dan bangkit pada hari ketiga. Aku mengajak engkau bangkitlah dalam Tuhan. Yang berikutnya adalah dalam Alkitab dikatakan poin yang kedua, mengasihi sesama dengan kasih Allah. Jadi ayat ini mengajarkan kita ketika engkau disakiti, engkau akan hidup kudus di hadapan Tuhan kalau tidak ada sakit hatimu. Kalau tidak ada kecewamu, kepahitanmu, engkau lepaskan dengan pengampunan. Aku tahu yang di belakang sana engkau banyak tersakiti. Yang di balkon engkau banyak tersakiti. Tetapi kasih Tuhan memampukan engkau dengan pertolongan Roh Kudus mengampuni. Engkau mengasihi orang dengan kasih Allah. Bagaimanakah kasih Allah? Kasih Allah adalah mengasihi orang lain apa adanya. Mengasihi dengan tulus. Mengasihi dengan pengorbanan. Mengasihi dengan penerimaan. Dalam konteks suami istri. Kalau engkau punya kekurangan suami, kasihilah suamimu apa adanya. Demikian kalau engkau punya teman mengkhianati engkau, menyakiti engkau, melukai engkau, kasihilah dia dengan kasih Kristus. Kekristenan akan dikenal ketika engkau disakiti, tetap mengasihi. Ketika engkau dilukai, tetap mengasihi. Ketika engkau direndahkan, tetap mengasihi dengan kasih Allah. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus.